Ini dulu. Sambil menunggu Bu Ipung datang. Udah nyala belum? Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih buat Bu Dewi tadi yang sudah menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Gimana Bu? Oke. Kita akan memulai kegiatan kita sambil menunggu Bu Ipung, nanti narasumber yang kedua. Dan kami ingin menyapa, ini ada peserta yang baru, karena ada peserta baru bidang logistik ya, beberapa rumah sakit sudah mengundang bidang logistik untuk ikut dalam workshop ini. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung di workshop kita yang ketiga ini. Ini adalah workshop series, jadi kami dari PKMK, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, bekerja sama dengan Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan workshop ini, di mana workshop ini ada empat series. Yang pertama, kita sudah melaksanakannya 2 minggu lalu terkait aktivasi HDP berbasis ICS. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas terkait komunikasi dalam ICS, dan minggu ini kita akan membahas tentang logistik dalam ICS. Jadi semuanya saling berhubungan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang aktif ya, dan selalu aktif sampai sekarang juga, masih tetap semangat. Kami akan kembali menginformasikan bahwa segala informasi terkait workshop kita ini ada di website. Boleh Mas Irfan tolong ditampilkan website kita. Ini kami akan menunjukkan kembali. Atau saya aja Mas? Oke. Ya, saya aja yang share. Oke. Oh udah. Oke, ini dia website kita. Logistik dalam ICS, penanganan COVID, ini pengantarnya, kemudian terus Mas ke bawah. Oh belum ya? Atau saya aja Mas? Bisa enggak? Kayaknya. Oke, saya aja Mas yang saya. Oke. Ini sudah. Oh. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ya, ini dia. Ya, ini. Oke, ini kita nanti jadi alamatnya kalau secara umum website kita itu bencana-kesehatan.net, daskesehatan.net, kemudian nanti di bawah ini semuanya ini terkait logistik. Nah, Bapak Ibu juga masih bisa mengakses workshop sebelumnya. Nanti bisa dilihat di paling bawah ini. Ini free online workshop komunikasi, jadi dia masuk ke arsip, nanti bisa juga diakses kembali buat Bapak Ibu yang baru bergabung, yang ingin membaca kembali, boleh. Nah, untuk logistik, ini paling atas, boleh diklik selengkapnya. Oke, ya. Nah, ini dia, kita bekerja sama dengan Badan PPSDM Kesehatan. Ini ada pengantarnya. Jadi ini adalah rangkaian lanjutan dari workshop sebelumnya, di mana dalam ICS kita itu ada bidang logistik seperti itu. Jadi tujuan workshop logistik ini yaitu untuk menguatkan aspek logistik dalam ICS pada penanganan COVID-19 di rumah sakit. Nah, harapannya melalui kegiatan ini peserta memahami alur, tugas, dan fungsi perencanaan kebutuhan dalam ICS, kemudian memahami bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan pasokan sumber daya di dalam dan di sekitar rumah sakit. Kemudian peserta memiliki SOP permintaan kebutuhan logistik. Nah, jadi persyaratan peserta adalah peserta yang sudah mengikuti 2 workshop sebelumnya. Bagi rumah sakit yang sudah mengikuti 2 workshop sebelumnya, bisa mengikuti workshop logistik kita ini.
Nah, sebelumnya kemarin sudah diinformasikan di WhatsApp grup supaya Bapak Ibu mengerjakan KPTRIK sebelum mengikuti kegiatan ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mengerjakan masih tetap ditunggu. Di sini bisa diakses melalui ini juga, linknya juga sudah disampaikan melalui WhatsApp group. Kita ada 3 pertemuan. Pada pertemuan pertama ini akan ada 2 materi yang disampaikan. Sudah ada di sini Mas Gede sebagai pemateri kita yang pertama. Kemudian nanti kita juga mengundang dari tim PPI Rumah Sakit Sarjito, Bu Ipung, sedang perjalanan menuju ke sini. Nah, dalam hari ini kita akan membahas terkait logistik dalam ICS, kemudian yang kedua terkait PPI, penggunaan APD, bijak dalam penggunaan APD. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, nanti kita akan membahas terkait pemenuhan kebutuhan logistik dari luar. Kita akan memahami komunikasi jejaring yang ada di sekitar rumah sakit, itu besok akan kita lakukan. Kemudian yang pertemuan ketiga kita akan persentase penugasan. Jadi di pertemuan hari ini tidak ada penugasan, namun di pertemuan kedua akan ada penugasan, di mana penugasan tersebut akan kita bahas di pertemuan yang ketiga. Mati ya? Atau, oh ya. Pakai punya makan head? Enggak, kan itu. Mati. Coba di situ ya. Oh ini katanya, tapi di tempat happy hidup. Iya. Silakan, kayak masih connect. Itu punya aku yang bunyi. Itu punya aku, bukan punya kita, mati. Iya, punyamu. Oh. Oke. Sudah terhubung? Oh, sudah. Sudah? Baik, mohon maaf Bapak Ibu tadi sempat terputus internetnya di sini. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita ada 3 pertemuan. Nanti di pertemuan yang kedua baru diberikan penugasan. Nanti link penugasan bisa dibawa. Nih. Kemudian di pertemuan yang ketiga baru kita akan seperti biasa akan banyak berdiskusi. Itu. Semua materi sudah dimasukkan ke dalam, sudah diupload ke dalam website kita. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa mengaksesnya, mendownloadnya, terbuka untuk umum. Baiklah, itu pengantar dari saya. Harapannya Bapak Ibu semua tetap aktif sampai hari ketiga. Jadi silakan juga Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, boleh disampaikan langsung melalui chat, ataupun boleh langsung unmute mikrofonnya. Oke, kita akan mulai dari materi kita yang pertama, silakan Mas Gede. Ya, baik. Terima kasih Mbak Happy. Saya akan masuk ke materi saya pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ingatkan juga ini workshop ini adalah refreshment workshop, jadi kita tidak memberikan sebuah materi yang baru. Ini sudah ada di Hospital Disaster Plan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin untuk yang teman-teman dari angkatan ketiga ini sudah sangat mengimplementasikan Hospital Disaster Plan karena banyak dari peserta pelatihan workshop kita kali ini berada di zona merah dan juga sudah ini sudah minggu kesekian, kalau dari kita hitung sudah minggu keempat dari mulainya wabah COVID ini. Semoga Bapak Ibu tetap semangat terus untuk
bekerja, melakukan pelayanan, baik itu pelayanan rutin maupun pelayanan COVID, dan juga bagi yang berpuasa tetap dijaga kesehatannya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu, ini materi saya yang pertama, yaitu mengenai implementasi logistik dalam ICS. Mohon untuk tidak berlarut-larut terjebak dalam jargon-jargon teknis, kita akan lebih fokus ke materi ICS-nya. Memang ada beberapa teknis sih yang akan saya juga sampaikan. Misalnya, saya mulai dengan ya, ini outline presentasinya, yaitu pertama tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistik. Jadi dalam struktur ICS itu siapa yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan logistik. Saya yakin sekali hari ini, pagi ini sudah ada berkumpul juga Bapak Ibu dari bidang logistik bersama dengan peserta yang lain. Kemudian dasar-dasar logistik, dan yang terakhir pentingnya memiliki juklak dalam perencanaan kebutuhan pada COVID-19. Saya harapkan di dokumen Hospital Disaster Plan Bapak Ibu, juklak-juklak ini sudah ada, dan nanti akan kita bahas juga bagaimana kita meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari juklak-juklak tersebut. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan logistik dalam struktur ICS ini. Nah, ini berdasarkan, kalau saya lihat, memang di luar negeri itu ada perhitungan batas ambang kapasitas. Ini saya ambil dari Australia, itu sebenarnya ada. Kita lihat bagaimana mereka memperhitungkan kebutuhan rumah sakit mereka dengan annual ICU admission. Jadi setiap tahunnya mereka ada perhitungan seperti itu. Mungkin kalau dari kita kumpulkan setiap tahunnya menggunakan SIRS, kemudian ke PIBUK di PI Yankes di Kemenkes. Jadi kita tahu kebutuhan per tahun untuk rumah sakit, pelayanan kesehatan di rumah sakit itu seperti apa. Nah, bagaimana dengan di Indonesia juga? Apakah data-data ini kita gunakan atau memang kita kumpulkan saja tanpa kemudian ada analisis epidemiologinya? Nah, ini yang kemudian berguna pada saat-saat seperti ini, kemudian saat-saat bencana, baik alam maupun non-alam, adalah kita punya data dasar basicnya seperti apa pada situasi normal, kemudian kita ekstrapolasi pada situasi yang non normal, yang tidak normal seperti ini. Jadi dengan kita lihat saja itu estimasinya jika ada kenaikan lonjakan pasien sebesar 20%, 25%, yang skenario paling buruk itu 60%, seperti itu. Ini apakah bisa ditanggulangi oleh rumah sakit? Nah, kita sendiri di Kementerian Kesehatan, kemudian PKMK, FK, KMK, UGM juga membantu Kementerian Kesehatan dan WHO Indonesia untuk mensosialisasikan ini. Jadi sudah ada perhitungan yang dikembangkan oleh kaji kebutuhan oleh WHO, di-share ke seluruh negara, dan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia diadaptasi. Jadi berdasarkan populasi, kemudian kasus kumulatif, juga doubling rate dan critical attack rate. Nah, kita bandingkan dengan kapasitas yang kita miliki. Jadi berapa persen dari kasus ini yang kemudian terjadi perubahan menjadi mild cases, kemudian severe cases, dan critical cases. Kalau critical itu berarti sudah menggunakan ICU dan ventilator, sementara untuk severe cases itu membutuhkan rawat inap seperti itu. Jadi kalau di Indonesia ada istilah-istilah PDP dan ODP. Nah, kalau yang mild cases itu mungkin ODP, cukup di karantina di rumah saja. Gejalanya ada tapi tidak severe. Sementara yang severe, yang parah, ini kita di terminologi Kementerian Kesehatan Indonesia dan gugus tugas menjadi PDP. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil tes ini, berdasarkan hasil perhitungan dengan tools ini, kita bisa melihat bahwa peak-nya itu dalam inpatient itu sampai 35.000 di Indonesia.
Nah, tapi totalnya jumlahnya beds yang digunakan sampai 134.000 itu gaps-nya. Kemudian gaps pada ICU 3.800. Nah, ini yang kemudian menjadi concern oleh Kementerian Kesehatan bagaimana untuk memenuhi kapasitas nasional seperti ini. Ini kan diestimasi ya, hasil estimasi. Nanti tools ini juga akan kita upload, sudah diupload ya, sudah diupload dan bisa Bapak Ibu gunakan. Besok akan saya coba perkenalkan lagi toolsnya ke Bapak Ibu untuk bisa disesuaikan dengan populasi rumah sakit Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini kalau kita lihat di slide yang ini, healthcare workers, jadi HCW-nya itu healthcare workers yang dibutuhkan untuk COVID ini, dia ajak di 17.000, angka 17.000 nasional ya. Nanti kita bisa adjust ke populasi kabupaten, kemudian populasi provinsi, karena tools ini didevelop oleh WHO itu untuk semua negara di dunia, dan semua negara di dunia ini populasinya macam-macam. Ada negara yang sangat kecil sekali seperti Bhutan, populasinya 800.000. Jadi tools ini tuh sangat berguna sekali sebenarnya untuk diaplikasikan di kabupaten, di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi. Seperti itu. Karena ini sangat general. Justru kalau digunakan nasional di Indonesia dengan diversity kita yang segitu besarnya malah jadi bias sebetulnya. Nah, ini justru makanya kita advokasikan WHO Indonesia dengan Kementerian Kesehatan mengadvokasikan untuk digunakan di kabupaten, dan PKMK, FK, KMK, UGM membantu proses sosialisasi ini dengan menyampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian. Siapa yang melakukan perencanaan ini? Pertanyaannya kita kembali lagi ke ICS. Adalah tidak semata-mata bidang logistik. Kita lihat sendiri bahwa dari literatur yang kita kumpulkan, logistik itu adalah emergency logistik adalah proses of planning, managing, and controlling the efficient flows of relief atau bantuan, donasi, information and service to meet the urgent needs. Jadi di situ kita bisa lihat ada medical supplies, kemudian ada facilities and non-medical supplies, non-medical item, NMI, ada safety and security, dan juga ada komunikasi. Komunikasi kita sudah bahas minggu lalu, komunikasi dan informasi internal, kemudian alat-alat komunikasi itu juga bagian dari logistik. Nah, dan ini adalah bidang logistik bertanggung jawab terhadap ini. Jadi tidak serta-merta kemudian logistik itu tugasnya farmasi. Kita punya kok apoteker sama asisten apoteker, biar mereka aja yang ngurusin logistik. Tidak. Karena logistik dalam ICS ini cukup komprehensif. Dan juga planning, managing, and controlling the efficient flows itu berarti adanya keterlibatan dan aktif dari bidang perencanaan dan operasional. Jadi bidang logistik, so-called bidang logistik yang ada di rumah sakit atau di hospital disaster plan Bapak Ibu, misalnya bidang farmasi, mereka tidak akan bisa mengadakan permintaan yang dibutuhkan kalau tidak tahu spesifikasi kemudian jumlah kebutuhannya. Jadi angka-angka yang tadi saya sampaikan mulai dari Australia, kemudian perhitungan kasus gap antara tempat tidur dengan pasien, tempat tidur dan tenaga kesehatan, itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari operasional dan perencanaan untuk menyusun kebutuhannya ini. Kemudian dieksekusilah oleh bidang logistik bersama bidang administrasi, jika itu normal, jika tidak normal, APD semua habis, kemudian speknya mungkin beda-beda, ada yang maskernya bisa dipakai berulang kali, ada yang tidak bisa. Nah, ini kemudian dikembalikan lagi ke IC. Komando dalam ICS ini adalah sangat penting sekali. Makanya di workshop sebelumnya, minggu lalu saya sampaikan di komunikasi juga, IC ini adalah memegang peran penting. Jadi, kalau IC-nya ini dokter spesialis paru yang setiap harinya ketemu pasien, dan mungkin tidak ada waktu untuk memberikan keputusan-keputusan yang sangat krusial dan esensial seperti ini, nah ini perlu kita pertimbangkan untuk kalau tidak diganti mungkin adanya wakil IC yang
setiap hari bisa menjalin komunikasi dan memberikan keputusan-keputusan yang sangat krusial seperti ini. Jadi itu outputnya dari workshop komunikasi yang sebelumnya, dan ini lebih dalam lagi dalam logistik juga, IC untuk memberikan keputusan terhadap pemenuhan kebutuhan logistik. Saya yakin di rumah sakit Bapak Ibu dengan hospital disaster plan yang sudah diaktifkan, sekarang sudah ada proses-proses seperti ini. Yang ingin kita gali, apakah itu sudah efisien dan efektif seperti itu? Apakah masih kepala instalasi farmasi atau masih ada komunikasi-komunikasi horizontal yang kemudian mengintervensi ini? Jadi pembeliannya atau mungkin pengadaannya jadi tidak efektif. Kemudian laporannya disampaikan ke Dinas Kesehatan dan lain sebagainya, itu akan kita bahas besok, bagaimana manajemen ICS ini interoperabilitas dengan manajemen eksternal, itu kita akan bahas besok. Nah, ini contohnya kita ambil dari teman-teman dari Muhammadiyah Malang. Jadi inilah alur komunikasi untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka, karena menggunakan sistem ICS yang sederhana. Jadi kita bisa lihat bagaimana operasional menyampaikan hasil scanning dan mendokumentasikan data harian ke internal, ke IC, kemudian IC-nya ini melakukan diskusi, perencanaan, hasil monitoring. Jadi dari operasional dulu, kemudian ke IC ke perencanaan kemudian memberikan feedback ke IC memberikan instruksi ke logistik, kemudian logistik menghitung ulang, kemudian memverifikasi dari mana sumbernya. 6A ini adalah jika normal. Oke, normal, kita beli APD, beli apa, segala macam, di mana. Itu 6A akan dieksekusi oleh administrasi. Nah, jika tidak normal, ini kita yang ke 6B. 6B itu apa? Nanti di presentasi selanjutnya akan kita jelaskan. Dari mana saja kebutuhan rumah sakit ini dapat dipenuhi oleh ICS maupun HDP di rumah sakit ini. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah ada, dan banyak sekali 6B ini. Jadi pemenuhan kebutuhan dari eksternal rumah sakit, jadi pengadaan yang tidak normal. Dan juga perlu diketahui juga masa-masa seperti ini penting sekali untuk melakukan pencatatan. Jadi semua ini harus dokumentasikan. Jika ini jadi step 1 sampai 6 ini bisa terjadi dalam satu waktu yang bersamaan, bisa terjadi misalnya dalam rapat pagi, itu satu waktu yang bersamaan, jangan lupa notulensinya. Kemudian jika 1 sampai 6 ini mungkin di Bapak Ibu yang rumah sakitnya sudah zona merah, tidak bisa ketemu satu dengan lainnya, menggunakan Zoom atau menggunakan grup WhatsApp, perlu ada pendokumentasian seperti yang kita diskusikan minggu lalu. Harus ada yang mencatatnya. Karena hasil catatan ini yang menjadikan untuk bahan evaluasi dan juga untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Mungkin minggu depan IC-nya ganti, karena ada rolling. Dan minggu depannya lagi butuh kebutuhan yang sama dengan minggu ini. Jadi minggu depannya bisa lihat catatan itu, oh minggu lalu kita dapatnya dari ini, kita hubungi lagi yang vendor yang sama, atau kita kebutuhannya seperti ini, kita adakan yang sama lagi dengan seperti itu. Itu pentingnya pencatatan bila menggunakan WA, Slack, atau email, atau rapat. Jadi notulensi itu sangat penting sekali. Semua hal harus terdokumentasikan. Nah, saya kembalikan lagi ke Mbak Happy sejauh ini, apakah sistem ICS dalam Hospital Disaster Plan Bapak Ibu sudah menggambarkan seperti itu? Apakah alur perencanaan kebutuhannya sudah melibatkan IC dan melibatkan PPI, melibatkan operasi, dan juga melibatkan perencanaan? Jadi saya kembalikan ke Mbak Happy untuk mungkin kita bisa diskusi sedikit tentang hal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gede. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat ya garis penghubungnya mulai dari workshop yang pertama, kedua, sampai yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang kita ini ingin melihat bagaimana alur komunikasi pemenuhan logistik.
Kalau seperti contoh RSIA Malang tadi disampaikan dari bidang operasional, mereka sudah melis kebutuhan mereka, kemudian disampaikan ke IC, kemudian IC kembali menyampaikan ke perencanaan, kemudian dari perencanaan disampaikan kembali ke IC, kemudian dari IC kemudian disampaikan ke bidang logistik. Jadi bidang logistik menghitung, memverifikasi, dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing bidang. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kita juga ingin mengetahui bagaimana alur komunikasi untuk pemenuhan kebutuhan logistik ini di rumah sakit Bapak Ibu. Silakan. Buat yang rumah sakit yang ingin berkomentar, langsung saja Bapak Ibu di-unmute. Apakah ada Bapak Ibu? Kalau kita mengingat minggu lalu RSUD Kota Bogor yang menanyakan ke RSUD Kota Tangerang ya Mas Gede, terkait bagaimana konten pemenuhan konten logistik di RSUD Kota Tangerang, juga minggu lalu sudah banyak bercerita. Atau boleh kita ke RSUD Kota Bogor? Boleh Bapak Ibu dari RSUD Kota Bogor, supaya di Mbak Dewi minta tolong dari sini Mbak. Silakan, sudah. Ya, silakan Bapak Ibu dari RSUD Kota Bogor. Apakah bisa mendengar? Bagian humas ya waktu itu ya, dari RSUD Tangerang. Mereka ada logistiknya terbagi dari 3 kalau nggak salah. Silakan ada dari RSUD Kota Bogor, Mbak Dewi. Maksudnya ya? Iya. Halo? Iya, silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum, pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Terkait logistiknya ya tadi yang ditanyakan ya. Iya, Ibu. Kemarin waktu minggu kemarin memang saya waktu itu bertanya ke RSUD Tangerang terkait donasi logistiknya itu seperti apa ya Bu ya, Bapak. Nah kalau di RSUD Kota Bogor, karena waktu itu kan pada penanganan COVID itu kan memang mendadak ya kita RSUD Kota Bogor untuk menghandle bahwa RSUD kita ini ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Jadi pada saat donasi-donasi datang itu mungkin hampir sama dengan RSUD Tangerang, Bu. Itu donasi datang dikumpulkan dulu di posko COVID. Kita ada posko COVID. Nah, posko COVID ini di bawah bagian humas. Nah, karena kan yang 24 jam untuk menerima donasi itu adalah Satpam. Karena kan kalau karyawan lain kan tidak 24 jam, jadi di bawah humas, nanti donasi-donasi itu dikumpulkan dan dihitung bareng-bareng dengan farmasi, karena nanti yang donasi-donasi ini akan diterima, dikumpulkan oleh farmasi, karena farmasilah yang akan membagikan nanti donasi-donasi yang berupa APD itu ke bagian-bagian yang memang terkait langsung dengan penanganan COVID. Kalaupun donasi-donasi yang berupa makanan atau minuman atau yang basah itu handle oleh bagian gizi. Gitu. Jadi nanti gizi yang memberikan atau mendistribusikan ke tenaga-tenaga medis ataupun karyawan lain yang menghandle langsung COVID. Begitu. Dari farmasi juga nanti yang APD dan juga vitamin-vitamin nanti masuk ke farmasi dan yang mendistribusikan juga di farmasi. Begitu Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Dwi. Ibu Dwi. Ya. Oke, terima kasih Bu Dwi buat penjelasannya. Berarti kalau terkait alur komunikasi untuk pemenuhan logistik ini semuanya melalui IC atau
bagian humas yang langsung keluar atau bagaimana Ibu? Kalau informasi terkait ini tetap laporannya nanti ke penanggung jawab ya. Tapi nanti existing di lapangannya itu memang semua data dan pendistribusiannya itu ada di farmasi. Oke, baik. Ya, itu dia Mas Gede tadi Bu Dwi sudah menjelaskan sekilas ya terkait bagaimana di sana pemenuhan logistik khusus untuk donasi itu udah dikumpulkan terlebih dahulu di posko COVID dan yang bertugas itu humas ya di bawah humas. Kemudian nanti farmasi yang membagikan APD, kalau khusus makanan itu dihandle oleh bagian gizi. Silakan. Kemudian tambahan juga Bu, Ya. Itu informasi terkait donasi-donasi itu kita juga melingkat siapapun nanti akan terinformasi melalui websitenya. Nanti jadi kalau melihat kekuatan donasinya berapa sih yang telah terdonasikan, nanti yang dikeluarkan berapa, nanti sisanya itu kan kekuatan APD kita udah berapa nih sampai sekarang gitu. Sudah dilinkkan dengan sistem gitu. Oke, baik, menarik. Ini hal yang menarik ya tambahannya. Terima kasih Bu Dwi buat informasinya. Ya, jadi mereka sudah update setiap hari ya terkait kapasitas kira-kira kekuatan APD mereka itu sekarang, berapa donasi yang sudah didistribusikan, apa saja yang kurang dan sudah terlink dalam satu sistem. Silakan Mas Putih. Ya, terima kasih Ibu. Baik, memang semoga Ibu dan teman-teman di Rumah Sakit Kota Bogor selalu sehat ya Ibu. Tetap semangat dan semoga ada rollingan juga. Ini juga salah satu bentuk dari logistik juga SDM. Jadi jangan kita lupakan juga adalah satu faktor dalam pemenuhan logistik adalah SDM. Tentu saja SDM yang berkualitas dalam artian tidak hanya sehat jasmani, juga sehat rohani, dan juga SDM-nya juga memiliki memiliki kompetensi seperti itu. Nah, semoga Ibu dan rekan-rekan di RSUD Kota Bogor selalu sehat selalu. Baik, terima kasih. Itu tadi sudah satu alur yang sangat baik. Kita lihat, jadi dari bagian humasnya, menerima gizi, kemudian farmasi, kemudian nanti ada akuntabilitas dalam website. Ini sangat penting sekali juga. Jadi apa-apa yang kita terima, ini nanti ada bahasanya juga. Saya ada satu lagi di slide ini. Bagaimana kita akuntabel terhadap pemberi bantuan. Jika itu bukan dari Dinas Kesehatan, kemudian dari luar, nah ini perlu akuntabilitas. Meskipun mungkin bagi masyarakat yang mendonasikan itu ada beberapa yang tidak memintanya. Tapi ini penting buat kita sendiri, itu masuk dalam Jukla dan Juknisnya. Jadi SOP harus ada seperti itu. Bagus sekali. Terima kasih Ibu atas sharing informasinya. Ada lagi? Ya, ini saya kembali membuka struktur ACS dari RSUD Kota Bogor ya Mas Gede. Ternyata mereka juga sudah benar-benar pemenuhan fungsi ACS itu sudah ada terkait komunikasi, terkait komunikasi, transportasi, sanitasi, asesmen kerusakan, penyediaan makanan itu semua di bawah bidang logistik. Kalau humas dia tersendiri memang benar tadi, makanya humas di sini disebutkan sama Bu Dwi itu mengumpulkan donasi itu di dalam posko, berarti bagian humasnya itu selalu aktif di posko COVID mereka. Ya, sudah terstruktur dengan baik. Terima kasih Bu Dwi. Silakan dari rumah sakit yang lain diperbolehkan. Ingin bertanya juga boleh. Yang memiliki pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Dari kita ke RSUD mana ini? Oke. Minggu lalu kita banyak membahas juga dengan RS Rumah Sakit Universitas ya, Universitas Unair. Mulai dari Universitas Unair memberikan tanggapan, kita juga ingin melihat kalau dari Rumah Sakit Universitas seperti apa dalam membangun kebutuhan logistik ini. Silakan Bapak Ibu dari Rumah Sakit Universitas.
Ya. Oh, nah. Silakan Bapak Ibu dari Rumah Sakit Unai. Oke. Rumah Sakit Untan, silakan Bapak Ibu dari Rumah Sakit Untan. Oh, dari kota boleh silakan. Oke, silakan Ibu Lila dari RSUD Kota, boleh? RSUD Kota Jogja. Langsung di-unmute saja Ibu. Bisa ngomong. Ya, sudah Ibu, sudah kedengaran, silakan Ibu. Iya, ini RSUD Kota Jogja kita tunggu minggu lalu loh. Penugasannya kita bahas. Ibu, halo Ibu. Ya, halo. Ya, boleh. Silakan Ibu Lili. Ibu Lila. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami sekedar sharing dari Rumah Sakit Kota Yogyakarta. Jadi pada dasarnya di tempat kami bahwa struktur organisasi untuk kebencanaan juga tidak akan berbeda jauh dengan tupoksi kami di sehari-hari. Ya. Kita untuk logistik akan diordinir oleh Kepala Bidang Penunjang Pelayanan. Yang terdiri dari di situ ada penunjang medis dan penunjang non medis. Jadi pada saat awal kita masih bergerak untuk mengejar kebutuhan logistik itu dari perhitungan berdasarkan jumlah TT. Jadi kita sudah menghitung jumlah TT yang kita gunakan untuk ruang isolasi itu saat itu baru operasional 4 dengan kebutuhan APD misalnya untuk overall itu 1 TT sekitar 10 untuk 1 TT. Jadi satu hari harus menyediakan sekitar 40 kalau kita full dipenuhi oleh pasien yang masuk opnam di ruang isolasi. Kemudian kita kejar pertama yang kita tentukan adalah perencanaannya adalah jenis-jenis APD yang digunakan yang termasuk di dalam region ini. Kemudian kita skenariokan untuk melakukan pengadaan, tetapi karena pada saat itu pengadaan juga tidak bisa secepat yang kita bayangkan, akhirnya kita membuka suatu donasi atau bantuan yang walaupun sifatnya tidak secara resmi, jadi kita membuat hotline dan kemudian kita bergabung dengan KPP atau dengan bagian hukum atau humas, kemudian juga dengan bagian umum. Kita sepakati di situ bahwa untuk leading kebutuhan APD dan alat adalah yang menjadi di ujung tombaknya adalah di bagian bidang penunjang pelayanan, kemudian kalau untuk yang makanan dikoordinasi oleh bidang umum. Semua bantuan yang masuk diterima oleh tim bantuan, kemudian akan dibagi menjadi 2, kalau yang sifatnya APD ataupun alat dan vitamin itu disalurkan ke bagian rumah tangga. Jadi pengeluaran 1 pintu dari rumah tangga, tetapi kalau kemudian sifatnya obat atau vitamin kita berikan ke farmasi. Untuk makanan kita dikoordinasi oleh bagian umum dan kemudian bekerjasama dengan gizi nanti akan langsung dibagikan kepada user. Nah, untuk kebutuhan yang untuk pengambilan APD itu ada yang jelas adalah harus melalui pintu rumah tangga. Kemudian nanti bisa yang kedua adalah untuk di sore dan malam hari bisa melalui farmasi. Seperti itu. Kemudian untuk update kebutuhan dari logistik kita setiap hari, jadi kita ada grup bantuan di situ, setiap hari punya kewajiban dari farmasi untuk update data APD, all yang ada di sana, kemudian dari rumah tangga juga. Jadi kita semua open jumlah ketersediaan dari APD yang kita punyai, jumlahnya tershare dengan jelas, kemudian juga ada grup namanya COVID, itu adalah grup yang grup WA yang sifatnya untuk membahas segala masalah yang berkaitan dengan COVID ini, baik pasien masuk termasuk kebutuhan APD-nya. Jadi kita update terus, jadi semua dari yang memberikan pelayanan juga akan tahu seberapa besar kemampuan atau
kondisi APD yang kita punyai. Kira-kira seperti itu yang dapat kami sampaikan. Jadi intinya bahwa kami untuk penerimaan bantuan itu adalah satu pintu tergantung dari grup bantuan, kemudian pemberian delivery-nya ada 2 pintu, yaitu pintu rumah tangga dan farmasi. Tetapi tetap semua harus tercatat di rumah tangga sesuai dengan kondisi-kondisi pada waktu normal. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Bu Lila, terima kasih ya. Ini dia sangat menarik juga ya Mas Gede. Jadi ini makanya kita mengadakan workshop ini, jadi ada listen learn yang bisa kita dapatkan dari rumah sakit yang lain. Sama seperti RSUD Kota Bogor, jadi RSUD Kota Jogja juga update APD setiap hari ya, masing-masing melaporkan. Jadi semua bidang pelayanan mengetahui kekuatan APD di rumah sakit sekarang seperti apa. Dan untuk logistik dikoordinir oleh Kepala Penunjang Pelayanan. Kalau kita melihat kembali struktur ICS dari rumah sakit Kota Yogyakarta juga sangat lengkap ya, Mas Gede ya. Iya. Kalau koordinator logistik, kepala bidang penunjang, kemudian kalau medik ada penunjang medik, ada juga logistik non medik, oleh kasih penunjang non medis, dan ada seksi pemeliharaan Satpras. Tadi Bu Lila juga sudah menjelaskan bagaimana alurnya dan sudah tersistem. Kalau delivery tadi 2 pintu, yaitu melalui rumah tangga dan mahasiswa. Iya, terima kasih Bu Lila. Tadi kemarin minggu lalu sebenarnya kita juga sudah akan bahas karena ternyata RSUD Kota Jogja ini punya 3 grup WhatsApp yang besar ya. Jadi ada grup WhatsApp bantuan, kemudian grup WhatsApp struktural dan juga grup WhatsApp Satgas COVID. Dan di koordinator logistik ini konsisten dengan yang tadi disampaikan. Ada informasi ketersediaan APD, informasi pemberian bantuan dan jenis bantuan. Jadi ini penting juga, ini hasil penugasannya juga kita akan upload di website. Ini satu lesson learn juga dari RSUD Kota Jogja. Terima kasih informasinya, dan ini kita lihat jadi sangat terstruktur sekali hospital disaster plan-nya dan sistem ICS-nya. Ini yang kita harapkan juga, dan ini mungkin kita bisa sharing ke peserta dalam workshop ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, berkali-kali saya ingatkan, grup-grup WhatsApp ini kalau bisa memang ada yang mencatat, karena di situ sangat penting sekali informasi yang ada di dalam grup WhatsApp ini, yaitu ketersediaan APD setiap hari, ya kan. Bagus sekali jika mungkin nanti pada selesai respon bencana ini ada tabelnya seperti itu ya kan. Jadi pada saat ini kebutuhan kita sekian, yang bisa dipenuhi sekian. Dari mana kita mendapatkannya? Karena apa, Bapak Ibu? Mohon izin, memang gelombang COVID ini banyak yang memprediksi tidak hanya satu gelombang. Kalau saya lihat kemarin di berita juga, Italia sudah bersiap-siap untuk melakukan gelombang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi dengan melakukan pencatatan ini setiap hari, kemudian setiap minggu kita evaluasi kebutuhan kita berapa APD, kemudian bagaimana kita memenuhinya, dari mana sumber-sumbernya, di gelombang-gelombang berikutnya, kemudian di rollingan ICS selanjutnya, ini akan mudah sekali, sangat membantu sekali. Ini yang akan selalu kita ingatkan ke peserta pelatihan kita. Jangan lengah sedikit pun, tapi namun tetap semangat. Terima kasih Ibu Lila dari RSUD Kota Jogja. Ya. Ya. Ada pertanyaan lanjutan Bu Lila, atau ada informasi lanjutan yang ingin disampaikan? Sedikit yang perlu saya tambahkan sebagai mungkin sharing juga. Jadi yang pertama kali kita lakukan dulu adalah untuk bantuan adalah kita membuat SPO dulu. Jadi alur itu kita sepakati dulu agar tidak untuk mengantisipasi segala sesuatunya nanti setelah pasca gelombang ini kan mungkin kalau ada pemeriksaan dan sebagainya. Jadi kita tentukan SPO-nya, terutama yang mungkin agak hati-hati adalah di makanan. Jadi di makanan itu kita mensyaratkan bahwa harus ada sampel yang disendirikan, karena untuk menghindari outbreak keracunan. Kalau misalnya ada bantuan yang mungkin diberikan kepada teman-teman kami, jadi kita menyisakan satu sebagai sampel, itu yang kita wajib turutin untuk di SPO itu. Kemudian di SPO kami juga kita tahu bahwa segala bantuan yang masuk harus menandatangani berita acara untuk hibah atau bantuan. Dan yang kedua adalah harus ada foto atau dokumentasi. Hal ini saling terkaitan, dan
kemudian kita jadikan sebagai dokumen nanti untuk kita jadikan satu setelah selesai itu. Kita bagi-bagi memang untuk foto atau dokumentasi itu adalah kewajiban dari Humas kami untuk dokumentasikannya. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, benar, memang harus seperti itu ya Ibu. Oke, ada lagi Mas Kidi atau kita lanjut dulu? Lanjut. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Nah, ini informasi terbaru, Bu Ipung bergabung via Zoom ya. Ya, silakan Mbak ditampilkan untuk slide. Ya, kita lanjut ke materi saya. Bukan ini Mbak. Yang materi saya Mbak. Nah, tidak apa-apa. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang masih di bidang logistik, Mbak. Itu udah kebuka Pak? Nah itu, ya. Ya, betul. Kliknya yang agak. Nah, ya itu kiri, itu ya. Kliknya 5 kali ngeklik baru dia kebuka. Udah bisa saya lanjutkan ini. Coba. 5 kali Mas ngetik. Ya. Ini saya lanjutkan dengan dasar-dasar logistik dalam struktur ICS. Kalau kita lihat di sini memang logistik itu dia di bawahnya itu ada service dan support ya, pelayanan dan dukungan. Seperti tadi dijelaskan juga sharing pengalaman bagus sekali. Jadi ada yang melayani dan juga ada yang mendukung. Nah, pelayanannya berupa komunikasi, kemudian ini kita lihat komunikasi, kemudian IT, jangan sampai ini kehabisan kuota pada saat meeting Zoom, kemudian makan dan minum. Sangat penting sekali makan dan minum itu untuk pengadaannya maupun dicek kualitasnya, kualitas dan kuantitas. Jangan sampai di saat-saat seperti ini ada aja yang memanfaatkan dalam kesempitan. Saya juga sudah pengalaman juga waktu pada saat bencana gempa Jogja 2006 dulu, kita musnahkan itu obat-obatan bencana yang tidak layak pakai sebanyak 40 ton. Ternyata apa? Memang banyak yang sengaja istilahnya buang sampah juga. Nah, ini juga jadi pada saat handing over, pada saat penyerahan, perlu kita waspadai. Jadi pencatatannya harus baik. Jadi inilah salah satu salah banyak dari yang diurus di bidang logistik. Jadi pada saat bikin ICS, mungkin Bapak Ibu ini saya yakinkan semuanya sudah punya ICS, tapi mungkin ada yang masih belum komprehensif, ada yang sudah komprehensif seperti Kota Bogor dan Kota Yogyakarta tadi. Pada bidang logistik tidak semerta-merta farmasi saja, tapi juga ada komunikasi, makan dan minuman, kemudian suplai non medis dan lain sebagainya, dan juga ada SDM. Bahan bakar juga masuk logistik. Nah, ini kita bisa lihat di sini di Higgs di bawah ini khusus logistik. Bagaimana? Karena kita bilang cuci tangan dengan air mengalir dan lain sebagainya adalah cara yang paling efektif untuk membunuh virus COVID. Tapi apakah kita sediakan sabun? Apakah sabun ini ada di titik-titik strategis yang dimana itu sangat penting sekali untuk tenaga kesehatan cuci tangan? Penyediaan airnya bagaimana? Nah, ini saya yakin di rumah sakit Bapak Ibu sudah ada bagian fasilitas. Ini salah satu yang perlu kita pikirkan. Kemudian bagaimana pelabelannya agar seminimal mungkin ruangan di rumah sakit Bapak Ibu adalah ruangan zona merah. Nanti penzonaan ini akan kita bahas dengan Ibu Ipung dari PPI Rumah Sakit Sarjito. Nah, ini quality check untuk APD-nya. Jadi pada saat APD tadi diterima oleh Satpam, mungkin karena sudah malam, ya udah tinggalkan sini dulu, saya tanda tangan.
Begitu besok paginya dicek oleh logistik, kebetulan logistiknya juga tidak mengetahui spesifikasi. Begitu didiskusikan dengan tim PPI rumah sakit, loh kok ala kadarnya. Nah, ini bukannya kita bagaimana, memang bantuan, rezeki, jangan ditolak, tapi untuk kasus-kasus seperti ini, quality check itu sangat penting sekali. Baik itu APD, bahkan makanan dan minuman, seperti tadi RSUD Kota Jogja. Ini kalau bisa, untuk Bapak Ibu yang sudah punya SOP, dicek lagi SOP-nya, apakah quality control ini sudah ada dalam SOP penerimaan bantuan, baik medical item maupun non-medical item. Berdasarkan pengalaman, banyak sekali sampah-sampah pasca bencana. Saya tidak ingin juga di rumah sakit Bapak Ibu akan mengalami kesulitan setelah ini. Sampahnya bisa sampah barang maupun sampah administrasi itu juga ada ya. Next, Mas. Ya, udah. Jadi ini tadi bagaimana bidang logistik memperoleh sumber daya dan sumber internal dan eksternal, prosedurnya standar maupun darurat, ya kan? Tadi sudah kita coba membeli, ternyata tidak ada. Nah, ini keputusan yang penting ini bagaimana mengkomunikasikan ini dari bidang logistik ke IC. Vendor distributor yang biasanya PBF yang biasanya udah tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Apa yang kita lakukan? Nah, dari IC kemudian langsung otomatis dia berinovasi. Oh, kita buka hotline donasi. Karena kebutuhannya dari bagian operasional kita butuh sekian setiap minggunya, sekian APD atau sekian obat, ternyata di PBF tidak ada, di distributor APD tidak ada. Di slide presentasi minggu depan, presentasi besok akan saya juga tampilkan bagaimana rumah sakit bisa mengakali hal ini. Dan itu sebaiknya juga sudah ada dalam rencana operasi rumah sakit. Jadi bagaimana pada saat distributor normal tidak dapat memenuhi kebutuhan dari rumah sakit. Apakah ke Satgas yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi, langsung ke Jokowi, misalnya kalau punya channel ke sana, bisa. Atau NGO yang lainnya. Kalau di minggu lalu dari RSIA Muhammadiyah, dia langsung ke Yayasan Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Jadi siklus ini selection, pemilihan, kemudian pengadaan, storage dan distribution, penyimpanan dan distribusi, dan pencatatan dokumentasi harus didukung oleh manajemen support, yaitu berupa koordinasian dan mekanisme aksi. Sudah dibahas oleh Ibu Bella dan Dr. Hendro bagaimana mengorganisasikan ICS ini, kemudian ada sistem rujukan jika kemudian di rumah sakit Bapak Ibu tidak ada APD-nya. Ingat, ICS ini adalah untuk menjamin selain efisiensi dan efektivitas dalam respon bencana, baik bencana alam maupun non-alam seperti ini, adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan di instansi Bapak Ibu. Jadi jika tidak ada APD, mohon maaf, mungkin pelayanan tidak bisa dilanjutkan, harus dirujuk. Bagaimana mekanisme rujukannya, bagaimana menginformasikannya, itu sudah dibahas di minggu pertama. Kemudian manajemen sumber daya manusianya, bagaimana kualitas dan kuantitas yang tadi saya sebutkan, pada saat minggu ini, minggu depan, dan minggu selanjutnya sudah mulai burnout, bagaimana memobilisasi sumber daya manusia dari luar. Bagaimana kita memberdayakan relawan, kemudian tenaga-tenaga search capacity untuk dapat bekerja di rumah sakit kita. Manajemen informasi sudah kita bahas kemarin, dan pembiayaan juga bagian dari ini. Inilah pentingnya Juklak dalam bidang logistik dan pencatatan. Tadi sudah disebutkan, dalam Juklak atau SOP di rumah sakit hendaknya memuat 3 itu tadi. Jadi adanya sampel, kemudian adanya berita acara, dan terakhirnya ada akuntabilitas, yaitu mungkin bisa ditunjukkan dengan foto atau tanda tangan, seperti itu. Nah, ini kita lihat, inilah salah satu contoh berita acara serah terima, BAST, hibah dalam bentuk barang. Bisa juga hibah dalam bentuk jasa, misalnya sudah ada MOU dengan yayasan. Nah, ini dicantumkan dengan jelas tujuan pemberian bantuan untuk membantu
kalau bisa ya memang tidak ada kontrak-prestasi di dalam sini ya. Kemudian spesifikasi bantuannya apa? Maskernya itu apa? N95 kah? Atau masker biasa, masker bedah? Jumlahnya berapa? Harga supplynya berapa? Dan harga totalnya berapa? Dan harus ada tanda tangan dua belah pihak. Itu untuk keamanan dari rumah sakit sendiri maupun keamanan dari rumah sakit sendiri dan juga untuk kedepannya. Karena kita tidak tahu nanti akan ada audit baik internal maupun eksternal, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terima juga. Nah, ini memang banyak dari bidang logistik yang tenaga kefarmasian, jadi saya juga ambilkan dari FIP, International Pharmaceutical Federation, bahwa dalam tahap tanggap bencana dan pasca bencana, tenaga kefarmasian harus melakukan beberapa hal berikut, yaitu menyediakan obat yang dibutuhkan berdasarkan data yang ada. Nah, data yang ada ini dapat dari mana? Saya kembali lagi ke slide-slide sebelumnya. Jadi sudah ada perhitungan baik dari bidang operasional maupun perencanaan. Kemudian siap menyediakan berbagai kebutuhan obat dan alat kesehatan pada berbagai tahap penanganan bencana. Kalau bisa ini sudah direncanakan sebelumnya, dan prosedur agar aktivitas tetap berjalan. Nah, ini sangat penting sekali buat teman-teman sejawat tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab untuk bidang logistik. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini saya kembalikan lagi ke Mbak Happy untuk selanjutnya adanya diskusi apakah Juklak yang ada sudah mengakomodasi sumber-sumber daya baik dari dinas, rumah sakit lain, masyarakat dalam maupun luar negeri, karena ini sudah bencana nasional, jadi sudah sewajarnya juga kita menerima bantuan dari luar negeri juga, dan ini saya sampaikan di Kemenkes nomor 59 tahun 2011, tata laksana obat dan perbekalan kesehatan donasi. Dan ingat selalu untuk mengecek kualitas dari bantuan yang diberikan, dan itu harus ada dalam SOP logistik Bapak Ibu di HDP. Ya. HDP Bapak Ibu di rumah sakit. Ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Happy. Ya, terima kasih Mas Gede. Jadi sebenarnya informasi-informasi tadi yang disampaikan oleh Mas Gede mungkin itu bukan hal yang baru buat Bapak Ibu. Jadi ini juga kita penting untuk merefresh kembali. Jadi supaya lebih paham lagi dan lebih siap lagi. Ini terkait diskusi kita, apakah Juklak yang ada sudah mengakomodasi sumber-sumber daya baik dari dinas, rumah sakit, masyarakat dalam maupun luar negeri. Nah, tapi ini sebelum masuk ke diskusi ini mungkin nanti berkaitan juga dengan pertanyaan dari RSUD Kota Bogor. Mas Ede, ini ada yang bertanya. Bapak Ibu dari RSUD Kota Bogor, apa yang Bapak sampaikan bahwa kita harus mengecek terkait donasi yang diterima, harus ada QC-nya. Pengalaman kami ada N95 yang sudah berjamur, dan coverall yang bahannya tidak memenuhi standar atau tipis dan tembus air. Ini seperti apa? Silakan, Mas Ede. Iya, betul sekali. Ini yang kita coba ingatkan ke Bapak Ibu dalam pelatihan atau workshop kita kali ini, refreshment workshop ya, agar barang-barang pada saat kita tidak bisa mendapatkan dari distributor yang normal, kita ambil dari luar. Nah, inilah resikonya untuk pada saat membuka bantuan dari luar ini, spesifikasinya jenisnya bisa macam-macam. Dan juga di luar sana banyak masyarakat yang sangat ingin membantu, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain yang oportunis. Dia menjual masker bekas ke orang yang ingin membantu, kemudian orang yang ingin membantu juga nggak ngecek lagi karena dia juga nggak tahu kualitasnya, dia berikanlah ke rumah sakit Bapak Ibu. Ini perlu kita cek pada saat penyerahan. Setelah dicek, jadi bidang logistik maupun bidang gizi tadi, seperti tadi sudah di-share-kan oleh RSUD Kota Jogja, ada quality control bekerjasama dengan dengan instansi terkait. Jadi bisa dengan Badan POM, kemudian mungkin dalam rumah sakit sendiri itu ada PPI, perwakilan dari PPI atau dokter spesialis tertentu yang akan end user-nya yang akan menggunakan. Jika dia menggunakan ini mau nggak? Nah, baik jika kita bisa kemudian menolak bantuan
memang ya rezeki nggak boleh ditolak, tapi gimana ya, untuk keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan di dalam rumah sakit Bapak Ibu ini harus, kalau bisa kita tolak, kita tolak. Pada saat itu, pada saat penyerahan mungkin kita ada di tempat, kita bilang, oh ini sudah tidak layak pakai, kita kembalikan atau kita musnahkan di tempat, bisa. Itu apa namanya, wajar sekali kita lakukan seperti itu. Tapi mungkin untuk menghindari konflik, wah sudah dibantu kok malah ini, ya kita terima kemudian kita musnahkan sendiri. Nah ini ada, tapi harus ada berita acaranya juga. Kenapa itu dimusnahkan? Karena tidak layak digunakan. Itu yang memang sudah dalam setiap bencana selalu ada. Yang harusnya sudah tertulis di SOP-nya gitu ya. Jadi kita punya dasar untuk menolak. Nah, seperti itu. Jadi ada kebijakan yang kuat bagi kita untuk menolak bantuan tersebut. Dan ini kalau kita dari angkatan 2 atau angkatan 1, saya lupa Mas Gede, menghadapi masalah yang sama juga. Jadi mereka menerima bantuan. Setiap bencana yang kita datangi memang selalu terjadi seperti itu. Dan kita dari Kementerian Kesehatan juga memusnahkan tidak hanya sekilo 2 kilo, sampai dibelikan insinerator bahkan untuk menanggulangi hal-hal seperti ini terjadi. Oke. Oh, ternyata ibunya tadi tidak bertanya Mas Gede, hanya membenarkan. Oh iya, ya Bu, mohon maaf ya, berarti ya hanya membenarkan, ya benar sekali. Tadi sudah ini perlu kita perhatikan terkait bantuan ini. Silakan Bapak Ibu yang berdiskusi kembali. Ini mohon maaf Bu Ipung belum bisa bergabung, masih ada masih sibuk ya. Masih ada rapat mungkin di Sarjito, tapi sedang berusaha untuk bergabung dengan kita. Silakan Bapak Ibu dari rumah sakit, ada yang lain boleh berdiskusi bagaimana, atau kita menanyakan SOP atau juklak apa saja yang sudah ada sekarang, khususnya terkait dengan logistik ini. Silakan. Apakah ada? Kita ke RSUD Sidoarjo. Silakan Bapak Ibu dari RSUD Sidoarjo. Nggak ada ya RSUD Sidoarjo? Tidak ada. Nggak ada audionya. Audionya tidak bergabung. Oh, sudah. Sidoarjo. Diklik 5 kali, Mas. Klik. Salah satunya pasti ada yang nyangkut. Oke, sepertinya belum. Nggak bisa. Ya wes. Sidoarjo Monggo. sudah. Monggo Pak, silakan Pak. Reshan soalnya Sidoarjo. Silakan di-unmute dulu Pak. Oke, sudah kedengaran Dokter Ivan? Dokter Ivan atau siapa? Bu Dewi. Selamat siang. Ya, silakan Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya. Untuk RSUD Sidoarjo, untuk logistik kami memang sudah ada bagiannya, terutama menghadapi COVID ini juga. Jadi biasanya kami serahkan ke kasih penunjang pelayanan, medis dan pelayanan. Jadi setiap ada bantuan atau apa, kami arahkan ke sana dulu. Kemudian dari penunjang medis dan pelayanan yang akan membagikan bantuan itu diprioritaskan yang ke mana. Pertama juga yang paling penting bagi kami adalah tempat untuk teman-teman yang merawat pasien yang dengan COVID positif. Kemudian juga di IGD juga, dan juga teman-teman rawat inap yang lainnya juga. Untuk alur atau struktur organisasi insiden command sistemnya, kami dari awal memang yang megang komando kami adalah Pak Direktur kami. Dulu kami pernah punya kasus satu
awalnya itu dari Hong Kong. Jadi tanggal 27 Februari sebelum dinyatakan sebagai bencana nasional non alam. Jadi kami langsung awal itu saya sebagai di IGD sebagai komander awal, kemudian setelah itu saya melapor ke direktur dan Pak Wadir, kemudian langsung dibentuk sebagai internal untuk bencana di RSUD Sidoarjo. Jadi langsung membentuk komandernya di situ. Kemudian semuanya logistik, semuanya dibentuk dan kami membentuk awal itu lewat tim WA prosesnya. Jadi sampai sekarang berjalan terus seperti itu. Ya. Iya, terima kasih Mungkin Dr. itu Ivan. yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Ivan ya. Tadi, ya, terima kasih dari RSUD Sidoarjo tadi sudah dijelaskan hampir sama ya dengan rumah sakit. Ya, memang itu menariknya dari peserta kita angkatan 3 ini rumah sakit pemerintahan ya. Jadi karakteristiknya hampir sama semua Mas Dede. Tadi seperti rumah sakit RSUD Kota Jogja juga di RSUD Sidoarjo ini untuk logistik dipegang oleh kasih penunjang medis, dan nanti yang kasih penunjang medis ini yang membagikan bantuan dan sesuai dengan prioritas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau alur ACS-nya juga sudah berjalan. Itu dia ada tambahan dari Mas Gede. Ini kita sudah melihat Bu Ipung sudah bergabung, biar kita lanjut ke Bu Ipung. Oke. Kita ini lanjut ke Bu Ipung, boleh kita tes dulu suaranya Bu Ipung, boleh Mas Ipung? Ibu belum join ke audio. Ibu join ke suaranya dulu, join audio dulu. Ada di situ ada. Luar biasa, tetap semangat ya Pak Ivan di RSUD Sidoarjo. Ya, tanggal 27 Februari itu apa sudah di rolling atau belum nih Pak? Iya. Sudah mau berapa bulan? Nanti bisa menggunakan HP atau harusnya untuk menjamin tadi itu kesehatan jasmani dan rohani, memang baiknya SDM di rumah sakit yang langsung menangani COVID itu ada rollingan gitu ya, ada shift. Seperti di bencana juga maksimal itu sebulan lah, 2 sampai 1 bulan. Itu ada webinarnya tentang kesehatan jiwa juga ada. Iya. Ya. Ini menginformasikan ini sambil menunggu ini Bu Ipung sedang berusaha bergabung. Jadi ini tadi Mas Gede ini menanyakan juga ini ke Mas Gede supaya besok dan selanjutnya tadi sudah kesepakatan sih nggak menanyakan lagi, jadi memberikan informasi kalau mulai besok dan untuk hari Kamis kita akan mulai kegiatan kita ini pukul 10 karena berhubung akan biar bisa sholat zuhur di masjid tanggal 12. Jadi nanti ini yang WIB ya, sholat zuhur di masjid ya. WIB ya, jadi nanti kita kesepakatin ya Bapak Ibu, kami informasikan untuk workshop logistik hari Rabu dan Kamis kita akan mulai pukul 10 dan kita usahakan selesai sebelum 11.30 ya Mas Gede. Iya. Sebelum 11.30, jadi biar bisa juga Bapak Ibu yang ingin sholat zuhur bersiap-siap terlebih dahulu. Nah, jadi besok kita akan bergabung mulai pukul 10 sampai pukul 13.30. Ya. Ini bagaimana ini, Mbak Dewi? Tolong safnya juga diperhatikan ya Pak pada saat sholat zuhur itu agar tidak berdekatan. Tetap ada jarak. Iya. Ya. Siang Bu Ipung, Pak Ade, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Yang di FKMK. Ya, selamat siang. Sehat Ibu. Sulit untuk keluar suara ini. Udah kedengaran Ibu, udah. Udah kok Bu. Ya, baik. Nah. Ya.
Ya. Oke. Bisa di presentasinya bisa dibuka, Mbak Dewi? Iya, iya, sebentar Ibu. Mbak Dewi, ini. Yang atasnya, yang kiri-kiri bukan? Iya. Ya, silakan Ibu. Nah, ini ya, Bu ya. Sudah ya, Bu ya? Ya. Baik. Baik, selamat siang untuk semuanya, untuk Bapak Ibu di manapun Anda berada yang mengikuti workshop online ini. Kita akan bahas sejenak dari apa yang menjadi materi untuk proyeksi kebutuhan dengan standar yang tepat di rumah sakit, bahwa kita tahu pada saat pandemi seperti ini bahwa kebutuhan alat pelindung diri merupakan kebutuhan yang sangat urgent dan menjadi kebutuhan vital, di mana pada masa-masa pandemi dibutuhkan sekali, terutama pada rumah sakit, baik yang sudah ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan maupun belum ditunjuk tetapi menyiapkan sistemnya untuk mengirim rujukan pasien. Maka yang harus diperlukan untuk slide, silahkan. Ya. Terus saja, ini saya Sri Purwaningsih, saya IPCN dari Komite PPI Rumah Sakit Dr. Sarjito yang akan bersama dengan Ibu Bapak sekalian dalam bahasan ini. Sebagai salah satu hal yang penting maaf, terdengar suara saya? Bisa Ibu, bisa. Terdengar, Bu, jelas. Baik. Kalau kita melihat di Ya, Bu. Ibunya sepertinya internetnya bermasalah. Ya, bagaimana Mbak Dewi? Ya, apakah dihubungi lagi Mbak? Kalau misalnya ini waktunya kita juga tinggal 7 menit. Kalau misalnya masih berkendala Bu Ipung, kita ganti jadi besok gitu ya Mas gitu ya? Kalau internetnya bermasalah. Kalau bisa jangan lah. Jangan. Bagus soalnya materinya Bu Ipung ini. Iya. Dan beliau juga waktunya terbatas sebagai komite PPI ya. Ya. Coba kita ini kan dulu. Kita tunggu dulu ya Kita Bapak Ibu. diskusikan. Mohon maaf ini kita tunggu dulu lagi Bu Ipung supaya terhubung kembali. Putus ya Bu. Internetnya. Oh gitu. Mungkin HP-nya restart, bisa juga. HP-nya restart. Ya itu udah pakai HP. Kan tadi kelihatan videonya udah restart. Sambung lagi. Ini loh. Jadi gimana Mbak Yati melihat situasi terkini? Kira-kira Bu Ipung bisa dihubungi? Ini sudah dihubungin Mbak Dewi. Kita usahakan dulu ya Bapak Ibu, nanti mohon kesabarannya menunggu. Sinyalnya gitu. Memang sinyalnya di Sarjito itu naik turun ya? Ya, sama seperti sinyalnya kita naik turun juga. Berarti Jogja dong naik turun. Jogja naik turun. Ya silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan sambil menunggu Bu Ipung. Nggak bisa. Tidak bisa terhubung. Itu aku bisa terhubung sama itu, tapi sinyalnya Bu Ipung tidak bisa langsung. Oke, kalau begini aja Mbak Dewi boleh diminta Bu Ipung saya besok
Ya, Mas Irfan ditampilin semua peserta di stop share. Ya. Ini informasi lagi, mohon maaf Bapak Ibu untuk hari ini sepertinya banyak kendala kita dan Bu Ibu baru menyampaikan memang di Rumah Sakit Sarjito sekarang sinyalnya sudah down sekali, jadi tidak bisa melanjutkan. Nanti kalaupun dilanjutkan akan mati lagi, dihubungkan lagi. Jadi untuk sesi Bu Ipung akan kita gantikan besok, akan disampaikan besok karena materinya Bu Ipung ini sangat menarik ya. Lebih tepatnya bijak memakai APD. Nanti Bu Ipung dalam materinya akan menyampaikan itu level-level penggunaan APD. Kemudian ada juga zona merah. Kalau di zona merah APD apa yang layak dipakai? Ya, mungkin sama dengan Bapak Ibu sekalian, iya. Bagaimana lebih bijak? Ya, lebih bijak. Nah, seperti itu nanti besok akan digantikan. Jadi itu saja informasi dari Bu Ipung. Kita buka diskusi selanjutnya. Ini ada yang raise hand dari Rumah Sakit Dewi Sri Karawang. Silakan, Ibu. Silakan Ibu di-unmute. Dari Rumah Sakit Dewi Sri Karawang. Terdengar suaranya nggak, Bu? Kedengaran, tapi iya, Bu. Sangat pelan, Ibu. Boleh dikuatkan sedikit lagi? Halo, bisa? Iya, ya, bisa, Ibu. Ya, silakan, Ibu. Yang mau nanya terkait pengecekan quality control donasi APD untuk hazmat ataupun masker. Untuk cara pengetesannya itu yang kalau memang dia kualitasnya baik, bagaimana caranya? Selain misalkan menyemprotkan air atau misalkan bagaimana, mungkin ada referensi lain dari rumah sakit lain yang bisa jadi masukan kami. Oke. Saja, terima kasih. Ya, terima kasih dari RSUD Dewi Sri Karawang. Ini terkait bagaimana ya pengecekan kualitas ini tadi, Mas Gede. Boleh dari rumah sakit yang lain juga boleh memberikan informasi terkait ini. Boleh, Mas Gede? Kalau saya jujur saja, saya tidak punya kompetensi di bidang ini untuk bagaimana mengetahuinya, tapi bisa saya arahkan juga, karena sudah ada pedoman-pedoman, baik itu pedoman WHO, kemudian pedoman Kemenkes, sekarang gugus tugas juga ada. Tadi yang saya di presentasi saya kan ada tuh pedomannya, salah satu contoh pedomannya sudah kita upload juga di web. Tapi saya yakin sekali di Rumah Sakit Bapak Ibu, di Komite PPI-nya itu sudah ada standarnya sendiri. Nah, itu sebetulnya yang akan kita dengarkan kalau di PPI-nya Sarjito itu seperti apa mereka cara mengecek quality control dari APD-APD yang disumbangkan. Jadi itu mungkin sedikit masukan dari saya, jadi menggunakan pedoman yang sudah ada, kemudian dicek ulang dengan Komite PPI dan juga dokter-dokter spesialis yang biasa menggunakan APD tersebut. Biasanya kalau dokter spesialis sudah biasa menggunakan APD, dia sudah tahu, oh ini dia menyerap air, jadi tidak boleh untuk digunakan seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang coba kita gali dari presentasi dari Bu Ipung pada hari ini. Dan kita akan coba besok kita akan bahas kembali, menghadirkan beliau kembali di sini. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada juga masukan lainnya, semoga itu silakan, bisa menjawab Ibu ya. Ya, kita dari rumah sakit yang lain boleh, bagian mungkin ada yang mengikuti bagian tim PPI-nya sendiri dari rumah sakit yang lain. Boleh, silakan Bapak Ibu untuk memberikan informasi. Apakah ada? Semoga tadi bisa menjawab sedikit lah ya, Bu. Iya. Apakah ada? Atau kita ke RSUD Kota Tangerang ya, minggu lalu yang banyak bercerita tentang logistiknya mereka yang sudah tertata. Boleh kita ke Kota Tangerang? Oke, itu dia. Silakan dari RSUD Kota Tangerang mungkin bisa menyampaikan. Bu Lulu ya, aku rasa. Iya, Ibu Lulu. Ibu Lulu, boleh di-unmute? Ya. Sebentar Bu, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Rida. Oh iya, silakan Dr. Rida. Iya. Terima kasih Bu Dewi, kami dari RSUD Kota Tangerang. Untuk
untuk keterkaitan logistik di RSUD Kota Tangerang, komunikasi yang sudah kami lakukan tentang logistik ini, tetap kita punya ketua tim logistik. Jadi ketua logistik itu diketuai oleh Dr. Fahri, dan sudah dibuat ada anggotanya untuk mendistribusi. Pertama untuk induk distribusi, anggota yang kedua adalah collecting. Jadi ada untuk yang kolektif dan ada untuk distribusi. Nah, untuk perencanaan dari logistik tetap di bawah bagian penunjang, tetap di bawah bagian bidang penunjang, yaitu penunjang medis ataupun penunjang non medis. Nah, untuk alur dari APD sebetulnya alurnya ada dua, yaitu dari donasi dan juga dari pengadaan yang sudah kita lakukan di RSUD Kota Tangerang. Untuk pengadaan dari RSUD menggunakan BLUD ataupun dari APBD itu dikelola langsung barang dan jasa dari bidang penunjang medis dan penunjang non medis. Nah, untuk donasi, nah ini baru dikelola oleh tim humas, dan kemudian dari donasi tersebut akan diserahkan ke farmasi. Nah, dari farmasi ini yang akan menghitung dulu. Jadi menghitung dulu ketersediaan APD, baik yang dari donasi ataupun yang memang sudah tersedia yang diadakan oleh barang dan jasa. Nah, kemudian komunikasinya dari farmasi akan setiap hari itu akan mendata berapa ketersediaan yang ada, berapa jumlah kekuatan kita, kekuatan APD kita untuk berapa hari ke depan. Nah, itu tuh yang merencanakan atau yang merekap itu adalah dari farmasi. Kemudian dari farmasi dia mendistribusikan ke OK, bagian OK. Nah, jadi kalau mendistribusikan ke bagian per bagian itu OK. Jadi merekap dan menentukan ketersediaan itu adalah farmasi, mendistribusikan ke staf sesuai dengan level yang dia ditentukan adalah OK. Nah, dari farmasi tadi yang sudah melakukan kolektif dan juga mendata, kemudian akan berkoordinasi dengan ketua tim logistik. Nah, ketua tim logistik akan berkoordinasi lagi dengan penunjang, bagian penunjang. Karena di penunjang juga harus tahu, yang pertama dari donasi, yang kedua barang dan jasa sebagai perencanaan mereka untuk menentukan pembelian APD secara barang dan jasa. Begitu, Bu. Ibu, kami mau bertanya, kalau untuk pengecekan kualitas APD atau sumbangan dari donasi itu siapa ya, Ibu? Kalau di RSUD Kota Tangerang. Pengecekan kualitas itu dari farmasi. Jadi farmasi, karena mereka yang diterima di farmasi, jadi farmasi yang akan melakukan pengecekan, dan juga farmasi yang akan menyiapkan satu paket, misalnya level 2 atau APD level 2 atau level 3. Nah, selain itu, pengecekan juga biasanya teman-teman kita juga ikut andil juga, misalnya nih dokter spesialis. Sebenarnya ketersediaan kita sekarang hanya ada N95 tapi 8210 misalnya. Nah, biasanya user kita itu langsung kalau tidak sesuai dia tidak akan mau memakai. Jadi ada dua filter tuh. Jadi di farmasi juga quality control, user pun biasanya melakukan quality control. Ya. Terima kasih, betul. Ibu. Iya, terima kasih. Jadi itu ada tambahan buat Ibu dari tadi, Ibu dari Rumah Sakit Dewi Sri, kalau RSUD Kota Tangerang untuk terkait pengecekan kualitas ini udah 2 ya, dilakukan pertama oleh
bidang farmasinya memang sudah melakukan pengecekan, kemudian bisa dilanjutkan juga oleh user sendiri yang penggunanya bisa melihat untuk melihat quality control-nya seperti itu. Ya, terima kasih buat Ibu dari RSUD Kota Tangerang. Tadi juga sudah banyak dijelaskan ya, minggu lalu juga kita sudah mendengarkan sedikit dan sekarang juga ada tambahan banyak yang kita dapatkan informasi. Untuk alur APD ini mereka ada 2, yaitu donasi, kemudian ada pengadaan sendiri dari dalam, yaitu dari BLUD. Kemudian nanti donasi ini dikelola oleh tim Humas, kemudian dilanjutkan ke tim farmasi nanti menghitung ketersediaan APD, kekuatannya berapa yang ada, kemudian dari farmasi ke bagian OK, jadi nanti bagian OK yang mendistribusikan ke lokal. Mas Sakit, seperti itu Mas Gede. Ya, bagus. Ya, ada lagi tambahan dari Mas Gede? Ya, jadi memang di ICS ini penting sekali untuk tadi itu. Ya, karena yang akan menggunakan kan end user-nya. End user-nya adalah garda-garda terdepan yang ketemu dengan pasien COVID. Jadi nyawa-nyawa mereka yang harus kita jamin dengan pengadaan baik itu makanan, APD, kemudian sabun dan air. Nah, itu yang kita jamin di depan. Jadi quality control ini pada saat menerima donasi itu sangat penting. Itulah peran PPI dan juga logistik pada saat ya bidang logistik itu isinya farmasi dan PPI dan lain sebagainya, itu yang penting. Jadi dengan ICS ini dan SOP yang ada di rumah sakit Bapak Ibu penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari petugas-petugas tenaga kesehatan yang melayani pasien. Ya. Jadi terima kasih dan tetap semangat ya Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Kita sudah lewat ini jam 12:07. Apakah ada yang raise hand lagi Mas? Coba dicek. Dan kita kasih ada dari Pak Fari. Iya dok. Ini dengan Pak Fari dari rumah sakit mana sih Pak? Izin dok, saya dengan Dr. Fahri dari RSUD Kota Tangerang, menambahkan yang Dr. Ida tadi. Saya kebetulan sebagai ketua tim logistik di RSUD Kota Tangerang. Mau menambahkan itu untuk quality control emang, jadi posisi saya itu sebenarnya di bawahnya PPI, tapi saya ditunjuk oleh ketua PPI untuk menjadi menjadi koordinator logistik di RSUD. Jadi saya berkoordinasi bersama dengan bagian penunjang, bagian farmasi, kemudian bagian laundry untuk baju OK dan jasa operasi juga saya koordinasi sama mereka. Kemudian untuk masalah quality control itu yang karena saya juga di bawah PPI, jadi saya juga awalnya saya mengecek dulu ke farmasi bersama dengan orang farmasi. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan farmasi APD seperti apa yang sesuai standar yang bisa diterima oleh rumah sakit. Kemudian selanjutnya mungkin saya tidak setiap hari mengecek, tapi setiap hari oleh orang farmasi. Kemudian oleh orang farmasi kan kita banyak dari donasi juga selain dari pengadaan yang tidak sesuai dengan quality control kita itu tidak kita musnahkan, tetapi kita taruh stoknya di paling bawah. Jadi kalau stok yang sesuai standarnya menipis, baru itu dikeluarkan. Tapi ketika stok yang sesuai standar masih ada, itu tidak akan dikeluarkan. Mungkin tadi sekalian menanggapi yang tadi kan kita rezeki tidak boleh ditolak gitu. Betul Pak, kalau betul. Ini menanganinya seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Fahri buat informasi tambahannya. Ya, itu menarik ya Mas Gede. Jadi ada tambahan juga, memang segala sesuatunya koordinasi di RSUD Kota Tangerang sudah terlihat ya, sudah terlihat jelas antara Dr. Hari tadi di bawah PPI setiap hari ya, dan jika diperlukan juga berkoordinasi dengan farmasi untuk melihat APD apa yang sesuai dengan standar. Jika ada kira-kira yang tidak sesuai standar, itu tetap masuk tapi dalam stok list bawah. Nanti suatu saat siapa tahu stok yang ini habis, jadi itu bisa sebagai ganti. Meskipun kita belum bisa menjamin tentang safety-nya ya. Ya, itu dia Mas Gede. Tapi sekali lagi ya, kalau kita bicara standarnya WHO, kemudian standarnya Kemenkes, itu sekali lagi tidak direkomendasikan. Bahkan penggunaan masker seperti ini, kita lihat berulang-ulang di pedomannya WHO pun tidak ada digunakan masker seperti ini. Cuma memang ada makluman-makluman dengan situasi kondisi seperti ini.
Jadi memang idealnya sekali ini harus dimusnahkan. Tapi ya sekali lagi dengan kondisi seperti ini, silakan inovasi-inovasi dan kebijakan yang permakluman dari rumah sakit Bapak Ibu untuk menjaga stabilitas. Nah seperti itu ya. Kalau diinformasikan kita sudah minggu lalu kita lihat nih. Jadi hazardnya sudah tinggi, kemudian outrage-nya tinggi. Sebetulnya pada materinya Bu Ipung nanti akan dijelaskan bagaimana kita secara bijak menggunakan APD, karena APD itu sangat terbatas. Kemudian kalau kita lihat dari guideline-nya dan juga kita telah analisis resikonya, ada bagian-bagian yang sebetulnya tidak perlu menggunakan APD setinggi itu standarnya. Nah, itu mungkin tadi jawabannya dari Pak Fahri ini bisa jadi untuk memberikan efek placebo juga bisa ya. Jadi penanganan suatu kondisi yang sebetulnya tidak digunakan APD level tinggi, tapi karena ada ketersediaan APD level tinggi dengan standar yang sangat minimal, itu bisa digunakan. Bagaimana contohnya, itu nanti Bu Ipung yang akan menjelaskan. Jadi standarnya seperti apa, kemudian bijak menggunakan APD-nya seperti apa. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih tadi informasinya Pak Ferry, sangat bermanfaat sekali. Ya, terima kasih. Ya Mas Irfan, tidak ada lagi sepertinya yang raise hand. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu. Kita mengakhiri sesi kita pada hari ini. Kami mohon maaf karena tadi ada kendala, banyak kendala ya dari kita minta maaf sekali. Internet. Sepertinya di Jogja memang internetnya lagi down. Ini dari RSUD Kota Jogja juga udah izin karena internetnya juga berkendala. Mohon maaf dan semoga untuk esok tidak ada kendala ini lagi dan semoga Bu Ipung bisa bergabung dengan kita. Saya informasikan kembali. Untuk informasi, materi, dan juga referensi-referensi, silakan Bapak Ibu bisa mengaksesnya via website. Dan kemudian untuk besok, untuk acara selanjutnya hari Rabu dan hari Kamis, kita akan mulai pukul 10. 10 ya? Dan iya, nanti kita atur lagi timingnya Mas Gede supaya bisa selesai sebelum 11:30, biar bisa sholat. Itu saja dari saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung. Selamat beraktivitas, semangat bekerja. Salam sehat dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapelkes Semarang. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan informasi tambahan. Dari